Shalom. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Randy, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Nike. Sebelum saya mulai, saya akan cerita sedikit tentang bagaimana sampai saya bisa menjadi seorang eksekutor hari ini. Saya ini lahir bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya bahkan lahir dari keluarga yang sangat miskin. Hari itu saya sangat ingat waktu saya masih umur 2 tahun. Saya cuma pengen makan 1 es mambo. Semua tahu es mambo ya? Tahu ya? Harganya dulu cuma 100 rupiah. Dan hari itu saya udah nangis-nangis. Mama saya mau beli, cari uang. 100 rupiah pun tidak ditemukan. Tapi hari itu Tuhan melihat dengan cara yang lain. Mungkin hari itu saya melihat bahwa saya ini cuma orang miskin. Cuma orang yang ada di tumpukan sampah. Yang gak akan pernah bisa jadi apapun. Tapi rencana Tuhan berkata lain. Tuhan melihat dengan cara yang lain. Dengan cara yang berbeda dengan bagaimana kita melihat. Dan hari itu sampai satu hari waktu saya sudah SMA. Saya SMA di Mahanaim. Hari itu sore-sore saya belum pulang. Saya cuma lagi jalan di sekolah. Hari itu di satu kelas ada anak rumah Shalom. Anak-anak panti asuhan yang di depan. Lagi nyembah bersama guru saya. Mereka cuma nyanyi 1 lagu. Dan hari itu saya berhenti di depan kelas itu. Dan saya cuma duduk. Dan tiba-tiba ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Yang bahkan hari itu saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa nangis. Dan hari itu saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari itu pertama kalinya saya bersentuhan dengan yang namanya Tuhan. Setelah sekian tahun saya hidup, saya tidak pernah kenal siapa Tuhan saya. Dan hari itu satu perjumpaan pribadi yang mengubahkan seluruh hidup saya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, boleh next slide. Untuk menjadi seorang eksekutor, kita tidak bisa hanya sendiri. Untuk menjadi seorang eksekutor, kita butuh yang namanya pemimpin. Mungkin kita ini orang-orang nomor 2 yang gak akan pernah jadi orang nomor 1. Tapi menjadi seorang eksekutor adalah sebuah kesempatan. Adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yang pertama, kita harus punya seorang pemimpin yang menangkap visi yang dari Tuhan. Mungkin seringkali kita ini kurang bisa menangkap visi yang dari Tuhan. Seringkali mungkin kita gak punya hubungan yang cukup intim dengan Tuhan. Tapi jangan jadikan itu penghalang. Kita hanya perlu untuk mendekatkan diri kita. Melekatkan diri kita dengan pemimpin kita. Kalau engkau seorang pemimpin, melekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu sumber dari segala sesuatu. Tuhan kita sumber dari segala ide. Tuhan kita sumber dari segala konsep yang ada di dunia ini. Tuhan kita sumber dari segalanya. Dan waktu kita mendekatkan diri kita kepada seorang pemimpin, bagian kita adalah mengerjakan apa visi yang pemimpin kita dapat. Tapi bukan berarti kita eksekutor tidak punya hubungan dengan Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ceritakan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh hidup saya. Kita eksekutor-eksekutor Tuhan juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa menangkap visi dengan jelas yang dari Tuhan, ada pemimpinmu yang di atasmu yang punya visi yang dari Tuhan, dan itulah yang saudara kerjakan. Bukan berarti waktu saudara mengerjakan visi dari pemimpin, saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Waktu saudara mengerjakan apa yang pemimpin saudara minta, yang dari Tuhan, saudara juga sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Saya mau cerita sedikit
kembali ke Reinhard Bonnke. Tadi mungkin Ibu Nike ceritakan tentang hidupnya Reinhard Bonnke. Bagaimana beliau membuat lawatan di seluruh Afrika. Tapi sebelum Reinhard Bonnke mencapai ke titik itu, setelah dia mendapatkan mimpi, dia mulai ke Afrika dan mulai membuat KKR demi KKR. Tapi ada satu orang anak kecil di Afrika yang hari itu mendatangi Reinhard Bonnke. Dan dia cuma minta jadi orang yang membersihkan sepatunya Reinhard Bonnke. Cuma membersihkan sepatu Reinhard Bonnke. Dan anak ini diambil oleh Reinhard Bonnke dan dididik, diajarin. Sampai satu hari, mungkin beberapa dari saudara sudah pernah dengar, setelah selesai Reinhard Bonnke membuat KKR demi KKR, pertemuan dengan pendeta demi pendeta, tiba-tiba kurang lebih 20 pendeta dieksekusi mati. Dibunuh di depan matanya Reinhard Bonnke. Dan hari itu seluruh satu negara memaki Reinhard Bonnke. Dan akhirnya Reinhard Bonnke dideportasi pulang ke Jerman. Dan tidak boleh menginjakan kakinya. Saya lupa nama negaranya, kalau gak salah Nigeria atau apa. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Tapi apakah hari itu lawatan di Afrika berhenti? Apakah dengan dideportasinya Reinhard Bonnke hari itu lawatan berhenti? Tidak. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang pertama kali mendatangi Reinhard Bonnke dan meminta untuk membersihkan sepatunya. Dan anak ini dididik oleh Reinhard Bonnke sedemikian rupa. Dia mengejar dengan sangat rindu untuk mendapatkan yang ilahi yang dari Reinhard Bonnke. Dan sampai pada saat Reinhard Bonnke dipulangkan ke Jerman, anak inilah pada saat dia sudah cukup besar yang berkeliling membawa bus yang digambar yang darah Yesus membasuh seluruh Afrika. Dia berkeliling dengan mobil itu. Dia keliling satu negara. Dia keliling selama 10 tahun. Dan bukan tidak ada yang terjadi. Dia cuma keliling dan keliling. Dia mengerjakan, meneruskan apa yang Reinhard Bonnke buat. Mungkin tidak sespektakuler apa yang Reinhard Bonnke buat. Tapi hari itu, pada saat Reinhard Bonnke sudah bisa kembali ke negara ini, tuaian itu tinggal dituai. Dan terjadilah KKR besar yang diceritakan tadi. Mungkin kita seorang eksekutor, kita tidak terlihat di depan. Mungkin kita sebagai seorang eksekutor, kita bukan orang nomor 1 yang akan dipuji oleh banyak orang. Tapi kita mengerjakan hal-hal yang besar, bahkan di belakang layar. Kita mengerjakan sangat banyak apa yang Tuhan atau pemimpin percayakan kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemudian yang kedua, eksekutor ini, sebagai seorang eksekutor, kita harus selalu siap untuk menerima yang namanya tugas dari Tuhan atau dari pemimpin. Dan tidak ada kata, kalau istilah saya, gak ada kata gak bisa. Semua harus bisa, semustahil apapun, seperti yang tadi Bu Nika ceritakan. Semustahil apapun, belajar untuk sepakat dan berkata ya kepada pemimpin kita. Karena itu sangat penting dan itu akan menentukan apapun yang kita kerjakan di depan. Waktu pemimpin kita berkata, buat KKR 1000 orang di masa pandemi. Apakah saudara berani berkata ya atau saudara memilih berkata gak mungkin PPKM di mana-mana? Waktu Tuhan berkata kasih makan orang miskin. Apakah saudara akan berkata Tuhan uangku gak ada, makan aja susah? Atau saudara memilih melangkah dengan uangmu yang pas-pasan, bahkan itu untuk makan terakhirmu, dan engkau berikan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Eksekutor, kita harus siap melakukan apapun yang Tuhan minta, yang pemimpin kita minta. Mungkin kelihatannya terkadang itu menyakitkan. Mungkin terkadang itu mustahil, tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, waktu kita percaya, waktu kita sepakat
Bukankah tidak ada satupun yang mustahil? Amin. Bukankah waktu kita berjalan bersama Tuhan, firman-Nya juga berkata, tidak ada yang mustahil. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi seorang eksekutor, seperti yang saya bilang di awal, kita tidak bisa sendirian. Untuk mengerjakan proyek yang besar yang dari Tuhan, tidak mungkin kita hanya mengerjakan seorang diri, tapi kita butuh untuk membangun yang namanya tim. Kita harus kerjakan semua bersama dengan tim kita, tidak bisa sendirian. Saya ini salah satu contoh orang yang sebenarnya tidak terlalu suka bekerja bersama dengan tim. Karena sejak kecil, saya ini dituntut oleh orang tua saya untuk jadi orang pintar. Harus bisa segala sesuatu. Saya pernah disuruh ngafalin 1 buku bahasa Inggris. Dan saya gak bisa ngafalin. Saya dimasukin di dapur, dikunciin, dimatiin lampu. Hari itu saya teriak-teriak, nangis-nangis. Dan detik dikeluarin dari dapur, ditanya semua, gak tahu kenapa bisa jawab. Dan hidup saya, sepanjang hidup saya dari kecil sampai saya sekarang, saya dituntut untuk jadi orang pintar. Dan seringkali itu yang menghalangi saya untuk bekerja sebagai sebuah tim. Karena begitu saya ngelihat orang yang gak sesuai dengan yang saya mau, saya pasti akan singkirkan. Tapi untuk kita jadi eksekutor Tuhan, kita harus bekerja dengan siapapun yang Tuhan berikan untuk kita. Mungkin dia belum jadi apa-apa. Mungkin dia belum jadi seseorang yang bisa kita pakai seperti diri kita. Tapi didiklah orang itu. Didiklah mereka seperti Reinhard Bonnke mendidik anak kecil ini yang cuma mau bersihin sepatu. Dan akhirnya dia menjadi orang yang menjadi jembatan untuk Reinhard Bonnke membawa lawatan jutaan jiwa di Afrika. Bagian kita seorang eksekutor, kita harus didik juga tim untuk kita menyelesaikan banyak hal di depan. Oke, boleh next slide. Di Keluaran 3 ayat 2 dan 6 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Musa ini seorang yang sangat minder. Musa ini seorang yang bahkan buat ngomong pun gak berani. Tapi hari itu Tuhan menjumpai dia melewati sebuah semak yang menyala. Dan hari itu satu perjumpaan antara Tuhan dengan Musa membuat Musa menjadi seorang pemimpin yang mengerjakan banyak hal. Hari itu Tuhan cuma kasih satu visi untuk Musa, yaitu bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dan hari itu di awal mungkin Musa beralasan kepada Tuhan. Tetapi bukankah meskipun kita tidak punya banyak hal yang mungkin kelihatannya kita gak punya keahlian, kita gak punya kemampuan untuk berbicara. Tapi percayakah saudara bahwa Tuhan sudah menaruh orang-orang di sekeliling saudara untuk bekerja bersama dengan saudara. Amin. Kami ini di Mahanaim tidak dibangun dengan orang-orang hebat. Kami ini di Mahanaim dibangun dari orang-orang yang punya masa lalu yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun di antara kami yang orang baik. Ada yang penjahat, ada yang pemabuk, ada yang pemakai narkoba, ada yang pembunuh dan segala macam. Tapi hari itu Tuhan cuma ambil kita lewat Ibu Iin. Dan kita dibawa satu persatu, diangkat, dididik. Dan kita waktu kita diangkat bukan kita langsung jadi orang-orang hebat. Enggak. Kita sering menimbulkan masalah. Bikin masalah di sana, bikin masalah di sini. Sampai seringkali pemimpin yang harus membereskan masalah itu. Tapi waktu Tuhan mengambil kita. Waktu seorang pemimpin mengambil orang-orang. Waktu Tuhan menyediakan orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin kelihatannya sangat parah. Dan kelihatannya tidak bisa dipakai. Percayalah Tuhan sedang punya rencana untuk
membangkitkan orang-orang yang sangat hebat di sekeliling kita. Amin. Bahkan saudara-saudaramu yang ada di tempat ini adalah bibit-bibit, calon-calon orang-orang besar yang akan mengerjakan lawatan-lawatan di depan, yang akan menjadi donatur-donatur Tuhan, yang akan menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa ini. Amin. Sebagai seorang eksekutor, kita harus pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa mengerjakan apapun yang Tuhan minta menjadi eksekutor Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Supaya waktu kita mengerjakan, kita kenal apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita selesaikan. Karena seringkali Tuhan atau bahkan pemimpin kita tidak pernah menjelaskan secara detail. Tapi waktu kita bisa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, kita akan bisa menyelesaikannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kemudian yang selanjutnya, menerima visi, mandat, dan tugas. Di Keluaran 3 ayat 7 dan 10 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara yang ada di tempat ini, saudara adalah utusan-utusan Tuhan untuk membawa kebebasan bagi bangsa ini, untuk membawa keselamatan bagi bangsa ini, untuk kotamu, untuk desamu, untuk provinsimu. Dan engkau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir kita gak bisa apa-apa. Waktu Tuhan memilih kita, waktu Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal yang ajaib untuk kita menyelesaikan semuanya. Dan waktu kita dapat mandat, lakukanlah dengan cinta. Jangan pernah menganggap setiap perintah, setiap mandat ini sebagai sebuah tugas dan rutinitas. Tapi bisakah saudara waktu melihat sesuatu yang kelihatannya mustahil, saudara melihat ini sebagai satu langkah lagi perjalanan cinta antara engkau dengan Tuhan. Saya yakin banyak di sini saudara yang pernah mengalami perjalanan yang ngeri-ngeri sedap dengan Tuhan, betul? Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang indah waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita akan melihat cintanya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan merekayasa semuanya sampai kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan apa yang Tuhan mau. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi eksekutor yang berjalan dengan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, saya akan cepat karena waktunya tidak banyak. Ada roh keahlian yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tapi bukan hanya roh keahlian, ada sangat banyak yang Tuhan siapkan bagi kita. Di Keluaran 35 ayat 35 dikatakan, Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kita eksekutor-eksekutor Tuhan. Kita adalah pelaksana dari segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri? Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan lawatan atas bangsa ini? Sangat mungkin untuk Tuhan kerjakan sendiri, betul? Tapi waktu Tuhan pilih kita jadi eksekutornya, itu adalah kesempatan untuk kita menjadi pelaksana-pelaksana Tuhan, untuk menggenapkan janjinya. Saya sangat suka dengan satu statement dari teman saya, Obaja.
Dia berkata, sebuah kehormatan kalau kita masih dipakai oleh Tuhan. Sebuah kehormatan kalau kita masih boleh menjadi eksekutor Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segala keterbatasan kita. Tuhan kita sangat tidak terbatas. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai kita yang terbatas ini, itu adalah sebuah anugerah. Itu sebuah kehormatan untuk kita menjadi eksekutor Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya keahlian? Bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau? Bukankah Tuhan kita ini sumber dari segala sesuatu? Tuhan kita sumber dari segala hikmat. Tuhan kita sumber dari semua pengetahuan. Tuhan kita sumber dari semua roh keahlian. Dan semua yang ada di dunia ini. Masakan kita tidak percaya waktu Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan roh keahlian, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang dari Tuhan. Dan Dia juga akan melengkapi kita dengan selengkap senjata Allah untuk kita menyelesaikan pekerjaan di depan, peperangan di depan yang akan semakin memanas. Percayalah, waktu Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tidak sedang iseng. Tuhan tidak sedang iseng memberikan kita sebuah pekerjaan yang mustahil. Tapi Tuhan percaya kita bisa melakukannya. Tuhan percaya kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ada satu kejadian di Keluaran 25. Hari itu Musa mendapat visi dari Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Hari itu mungkin Musa bukan orang yang mengerti tentang arsitektur. Musa bukan orang yang mengerti tentang mengukur segala sesuatu. Tapi hari itu Tuhan tidak hanya memberikan visi kepada Musa dan hanya memberikan begitu saja tanpa memperlengkapi Musa. Hari itu di Keluaran 31 ayat 2-6 dikatakan, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, juga aku menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Hari itu Musa mungkin tidak punya kemampuan untuk membuat yang namanya tabut perjanjian. Tapi Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling Musa, yaitu Bezaleel dan Aholiab, dan orang-orang yang ahli untuk mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa sebagai seorang pemimpin menangkap visi yang dari Tuhan. Dan visi itu diteruskan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kepada eksekutor-eksekutornya untuk menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Kalau saudara di sini ada yang pemimpin-pemimpin, kalau saudara mendapatkan visi yang dari Tuhan, mari teruskan visi itu kepada orang-orang di bawahmu, kepada eksekutor-eksekutor. Kalau saudara seorang eksekutor, sekali lagi, terimalah visi yang dari pemimpinmu dan kerjakan itu dengan segenap hati. Kerjakan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jangan pernah merasa bisa. Jangan pernah merasa kita cukup dengan kekuatan sendiri. Tapi minta Tuhan untuk menyertai kita. Minta Tuhan untuk menolong kita dalam segala hal. Bukankah Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menuntun jalan kita? Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengajar kita, mendidik kita, untuk membawa kita menyelesaikan step demi step pekerjaan yang Tuhan berikan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah salah satu bagian yang paling penting untuk saudara menjadi eksekutor Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi eksekutor kalau saudara tidak punya yang namanya pengabdian. Saudara tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dengan tepat kalau saudara tidak punya yang namanya pengabdian. Karena kalau saudara tidak punya pengabdian, apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, itu hanya akan menjadi beban. Kalau saudara tidak punya pengabdian,
saudara hanya akan mengerjakan sekedarnya. Tapi firman-Nya berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tapi di bahasa Inggrisnya dikatakan, don't just do the minimum. Jangan lakukan sekedarnya, tapi do your best. Lakukan yang terbaik. Tapi untuk saudara bisa melakukan ini, saudara butuh yang namanya pengabdian. Pengabdian tidak lahir begitu saja. Untuk punya pengabdian, saudara harus punya perjalanan pribadi dengan Tuhan dan pemimpinmu. Engkau harus punya pengenalan. Engkau harus punya yang namanya cinta. Engkau harus punya yang namanya kerinduan untuk menuntaskan semua kehendak Bapa. Eksekutor tidak pernah dilahirkan dalam satu hari. Tapi eksekutor dibentuk lewat perjalanan demi perjalanan. Eksekutor dibentuk dari proses demi proses. Dari setiap kejatuhan, dari setiap kegagalan. Dari situlah eksekutor-eksekutor akan dibentuk. Tidak ada satupun eksekutor yang tidak pernah gagal. Semua eksekutor pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi pilihannya apakah kegagalan itu akan menghentikan kita di tengah jalan, atau kegagalan itu menjadi batu pijakan untuk kita melompat lebih tinggi lagi, bahkan kita terbang untuk menyelesaikan yang Tuhan mau. Sekali lagi, milikilah pengabdian kepada Tuhan. Jangan cuma jadi seorang yes man. Orang yang hanya berkata siap di depan pemimpin, hanya untuk membuat pemimpin kita senang. Tapi di belakang kita tidak melakukan tepat seperti yang mereka mau. Tapi jadilah orang yang berkata, setiap mandat, setiap tugas, setiap perintah, itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah kesukaan. Itu adalah sebuah satu lagi didikan yang diberikan untuk kita menjadi lebih dahsyat, lebih kuat, lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Seperti yang bunyi kesiar di awal, setialah kepada perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Jangan pernah anggap tugas itu sebagai sebuah beban, tapi anggap itu adalah sebagai sebuah cinta dari pemimpinmu untuk membawa engkau naik lebih tinggi lagi. Untuk saya, untuk mungkin beberapa orang di tempat ini, yang kita bahkan tidak pernah bisa membayar semahal pemimpin kita, yang tidak bisa membayar harga yang sudah dilalui oleh pemimpin kita. Waktu kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh mereka, itu adalah cara pemimpin kita untuk menarik kita, untuk terus naik dan terus naik. Bukankah itu harga yang murah untuk kita eksekutor-eksekutor Tuhan hanya mengerjakan visi yang sudah pemimpin kita dapat dan menuntaskannya, dan itu yang akan membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan di depan bagi kita, untuk melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita naik lewat setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita selesaikan dengan tepat, dengan cinta, dengan sebuah pengabdian. Mari milikilah pengabdian, karena inilah dasar yang paling utama untuk kita menjadi eksekutor Tuhan. Kalau engkau tidak punya pengabdian, percayalah, di awal mungkin kau akan kuat, tapi di akhir engkau mungkin saja berakhir menjadi haters. Kalau engkau tidak punya yang namanya pengabdian, engkau akan berakhir dengan marah dengan pemimpinmu, karena pekerjaan yang tidak pernah berhenti yang diberikan. Tapi kalau engkau punya yang namanya pengabdian, seberat apapun, sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan, itu akan menjadi sebuah kesukaan. Itu akan menjadi ucapan syukur kita. Itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Waktu kita mengerjakan semuanya dengan tepat, dengan pengabdian. Mari kita berdoa.